Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, tidak ada yang pantas keluar dari lisan kita kecuali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan sholat isya secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keistiqomahan, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semua orang-orang yang selalu istiqomah memegang sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua selalu bisa mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semuanya sehat, Pak? Alhamdulillah. Jadi salah satu ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah selalu mengucapkan alhamdulillah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan apapun, dalam keadaan apapun itu Rasulullah selalu mengucapkan alhamdulillah. Baik dalam keadaan senang, dalam keadaan sulit, Rasulullah juga mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Puji syukur hanya milik Allah, hanya milik Allah. Jadi di antara pembahasan kita di dalam surat Al-Fatihah itu kan ada satu ayat yang berbunyi alhamdulillahirabbil alamin. Itu bentuk syukur kita kepada Allah. Jadi misalkan kita mengucapkan alhamdulillah, maka segala puji itu hanya milik Allah. Kita itu tidak ada apa-apanya. Contoh misalkan kita punya anak ya Pak, punya anak, kemudian anak kita pinter, juara 1. Kemudian ada orang datang ke rumah kita, kata dia, kemudian bertanya, kok bisa anaknya pinter-pinter gitu ya, anaknya pinter-pinter. Kemudian kita mengatakan alhamdulillah. Jadi kalau kita sudah mengatakan alhamdulillah, gak usah ditambah yang lainnya. Kadang-kadang kita mengucapkan alhamdulillah seolah-olah kita yang paling berjasa. Alhamdulillah anak saya pinter, ya diajarin kalau habis maghrib dia ngaji gitu Pak ya. Seolah-olah kita yang bikin dia pinter, padahal yang bikin dia pinter apa? Siapa? Allah. Jadi kalau sudah mengucapkan alhamdulillah,
Tidak usah apa? Tidak usah membanggakan diri kita. Kenapa? Karena segala puji itu hanya milik Allah. Ya. Hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, marilah kita selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita. Ya. Kita akan membahas surat Al-Fatihah. Ya. Surat Al-Fatihah ini adalah surat yang insya Allah semua dari kita itu hafal. Kenapa? Di antaranya adalah karena sering dibaca. Tapi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan surat yang paling berat itu justru ada pada surat Al-Fatihah. Meskipun suratnya mudah dihafal, meskipun kita hafal semuanya, tetapi isi, ya, kandungan ayat, isi ayat, makna ayatnya itu sangat berat sekali. Meskipun kita sudah hafal. Nah, oleh karenanya mari kita coba mentadaburi, melihat bagaimana penjelasan para ulama ketika menjelaskan surat Al-Fatihah ini. Kita hafal, tetapi jangan sampai cuman hafal, tetapi kita pun harus mengilmui. Kita harus punya ilmu, kemudian kita amalkan. Tapi insya Allah Bapak dan Ibu semuanya di sini hafal, Pak, ya? Insya Allah. Ya. Kenapa saya tanya? Karena saya pernah menyaksikan ada orang nikah, akad nikah, ya Pak. Biasanya kan sebelum akad nikah oleh penghulu dituntun dulu suruh syahadat. Ucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi pada suatu hari ada orang yang mau nikah, kemudian oleh penghulu dituntun untuk syahadat, 2 kalimat syahadat. Kata penghulunya, silakan baca 2 kalimat syahadat. Kemudian dia terdiam. Ketika disuruh baca syahadat, dia terdiam, tidak bunyi. Oh, ternyata dia belum hafal syahadat. Belum hafal apa? Belum hafal syahadat. Padahal lahir dari rahim muslimah, dari kecil Islam sampai besar Islam. Tetapi ketika mau nikah belum bisa syahadat. Di sini ada yang belum bisa syahadat, Pak. Insya Allah semuanya bisa. Tapi terjadi, Pak, ada orang yang belum bisa syahadat. Maka waktu itu saya berbisik di dalam hati saya sendiri, ini orang mau nikah apa mau masuk Islam? Mau nikah apa masuk Islam? Kenapa? Penghulunya sebelum akad nikah dia nuntun syahadat dulu, asyhadu, kemudian ikutin asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka ini mau masuk Islam apa mau nikah gitu. Tapi insya Allah kalau di Limbangan nggak ada nih, Pak, orang mau nikah nggak bisa syahadat. Insya Allah tidak ada. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Fatihah itu artinya pembuka. Artinya pembuka. Nanti kita
Coba cari tahu apa rahasia kenapa dinamakan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu artinya pembuka. Maksudnya apa? Surat ini disusun berfungsi untuk apa? Menjadi pembuka di dalam Al-Quran. Karena urutan pertama kali di dalam mushaf Al-Quran itu adalah Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah disebut pembuka. Al-Fatihah itu disebut pembuka. Kenapa? Karena Al-Fatihah ini adalah pembuka segala jenis kebaikan, pembuka segala jenis keberkahan dari Allah. Ini kehebatan atau diantara keutamaan surat Al-Fatihah. Maka ketika seseorang ingin sukses baik dunia dan akhirat, maka pelajari surat Al-Fatihah. Seseorang ingin sukses belajar, pelajari Al-Fatihah. Seseorang ingin sukses dunianya, diantaranya juga pelajari surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah ini tidak hanya kita baca ketika sholat, tetapi ada kandungan, ada keutamaan yang sangat besar ketika kita ingin mempelajari surat Al-Fatihah. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dulu belum seperti sekarang. Dulu belum ada mushaf yang tersusun 30 juz. Al-Qur'an dulu bentuknya ada yang hafalan, ada yang sudah ditulis di beberapa sahabat. Maka ketika di zaman Abu Bakar As-Siddiq, ada usulan kepada Abu Bakar ketika perang Yamamah, memerangi Nabi baru Musailamah Al-Kadzab, ya. Maka ketika itu di antara riwayat menyebutkan para ahli Quran, orang-orang yang hafal Quran, di antaranya 70 orang meninggal mati syahid. Ada yang menyebutkan 500 orang mati syahid ahlul Quran. Kemudian ada gagasan bagaimana Al-Quran itu bisa dijadikan satu mushaf. Pada awalnya Abu Bakar As-Siddiq tidak mau. Kenapa? Tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ditawarkan juga kepada Zaid bin Thabit, orang yang cerdas, sahabat Rasulullah yang cerdas, termasuk ahlul Quran, yaitu Zaid bin Thabit. Kemudian kata Zaid bin Thabit, seandainya aku disuruh untuk mengangkat gunung, niscaya itu lebih ringan daripada membukukan Al-Quran menjadi satu mushaf. Pada zaman itu nggak ada yang mau, Pak. Ya. Kemudian dengan penuh pertimbangan, maka Al-Quran dijadikan satu mushaf. Yang pada awalnya Al-Quran itu tidak ada titik, tidak ada harokat. Kira-kira kalau Al-Quran tidak ada titik, tidak ada harokat, bisa dibaca nggak, Pak? Ayo, bisa dibaca nggak, Pak? Nggak. Menurut kita nggak bisa baca, tapi menurut para sahabat bisa
baca. Kenapa coba Pak? Karena mereka hafal Quran. Nggak ada tulisannya saja bisa dibaca. Apalagi ada tulisannya meskipun tidak ada harokat, tidak ada titik. Jadi Al-Quran masih tetap bisa dibaca. Kemudian Al-Quran dibukukan, kemudian ditulis ulang. Ada yang menyebutkan menjadi 5, dikirim ke beberapa pelosok negeri. Ada yang ke Mesir, ada yang ke Syam dan ke beberapa tempat. Kemudian Al-Quran ditambahkan harokat, titik. Bahkan sekarang ditambahkan tanda baca, waqaf dan ibtidah. Sehingga apa? Sehingga sekarang kita bisa mudah membaca Al-Quran. Seandainya dulu Al-Quran tidak dibukukan, tidak dijadikan satu mushaf, niscaya kita mungkin sulit untuk bisa baca Quran. Alhamdulillah. Kira-kira ibu-ibu sehari baca Quran berapa juz, Bu? Saya mau tanya nih, ibu-ibu sehari 5 juz bisa, Bu? Tidak, Bu. Bapak-bapak bisa, Pak? Tidak. Sehari 1 juz ibu-ibu bisa? Tidak juga. Bapak-bapak sehari 1 juz rutin bisa, Pak? Aduh, ini kayaknya tidak ya, Pak. 1 hari 5 lembar bisa, Pak? Udah semangat ya. Jawabnya ragu-ragu. Ibu-ibu sehari 5 lembar bisa, Bu? Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah ini menjadi tugas kita. Bagaimana merutinkan baca Quran. Syukur-syukur bisa 1 juz 1 hari, syukur alhamdulillah. Kalau nggak bisa, maka mulai dari yang sedikit, yang penting rutin. Sedikit yang penting rutin. Misalkan Pak Ustadz, saya bisanya 1 hari 1 ayat, ya alhamdulillah, daripada enggak. Alif lam mim shadaqallahul azim. Alhamdulillah, dapat berapa pahala coba, Pak? Dapat 30 pahala. Besoknya Yasin, shadaqallahul azim. Besoknya Nun, shadaqallahul azim. Boleh enggak, Pak? Boleh kalau nggak malu. Dan malu sama anaknya sudah khataman, bapak baca Qurannya masih Nun, shadaqallahul azim, Yasin, shadaqallahul azim. Meskipun boleh nggak apa-apa, daripada nggak baca Quran. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kembali lagi kita kepada pembahasan surat Al-Fatihah. Jadi dinamakan Al-Fatihah karena Al-Fatihah ini adalah membuka segala jenis kebaikan, membuka segala jenis keberkahan. Itu kuncinya ada pada surat Al-Fatihah. Maka surat Al-Fatihah adalah surat yang paling banyak namanya. Jadi Al-Fatihah itu punya banyak nama. Contoh misalkan, ya, para ulama menyebutkan, ada yang menyebutkan Al-Fatihah itu disebut dengan, ya, Fatihatul Kitab, pembuka Al-Quran. Pembuka Al-Quran. Kenapa disebut pembuka? Karena ketika orang mulai membaca Al-Quran sesuai urutan, maka akan didapatkan surat Al-Fatihah. Maka disebut dengan
pembuka Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran itu disebut An-Nur atau cahaya. Disebut cahaya. Dalam satu riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ubasyiru binuraini, aku berikan kabar gembira kepada kalian dengan dua cahaya. Dengan dua cahaya. Kata Rasulullah, dan dua cahaya ini lam yu'tahuma nabiyyun qablaka, dan tidaklah dua cahaya ini Allah berikan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menyebutkan yang pertama Fatihatul Kitab. Surat Al-Fatihah ini menjadi cahaya. Pertama berarti surat Al-Fatihah. Yang kedua wa khawatim suratul Baqarah, dan akhir surat Al-Baqarah. Biasanya dihafal Pak ya. Yang bunyinya gimana Pak? Gimana Pak? Lillahi ma fis sama. Ya. Akhir surat Al-Baqarah. Dua itu menjadi cahaya. Satu, kata para ulama, nurun lil qulub, yaitu menjadi cahaya di dalam hati. Jadi surat Al-Fatihah ini menjadi cahaya di dalam hati kita. Pada dasarnya semua Al-Quran yang kita baca itu menjadi cahaya. Dalam satu hadis, satu riwayat, Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan satu riwayat, karena Abdullah ibnul Ghalib, ada seorang yang bernama Abdullah ibnul Ghalib namanya. Kemudian Abdullah ibnul Ghalib ini meninggal. Kemudian falamma dufina, ketika dimakamkan, orang-orang yang sedang mengubur Abdullah ibnul Ghalib ini, kemudian dari tanah kuburannya itu tercium bau harum. Tercium bau harum. Kemudian orang-orang yang sedang menguburkan waktu itu terheran-heran. Ini kenapa? Tanah kuburannya kok bisa bau harum? Diselesaikan penguburan Abdullah ibnul Ghalib, kemudian ditanyakan kepada keluarganya, kenapa? Kemudian ditanya, Abdullah ibnul Ghalib itu punya dua kebiasaan. Yang pertama, ahlus siyam, ahli puasa. Ahli puasa. Yang kedua, ahlul qiyam. Dia itu terbiasa sholat malam dan membaca Al-Quran. Sehingga apa? Sehingga tanah kuburannya itu bau harum. Kira-kira pengen nggak Pak? Pengen nggak Pak? Jadi kita meninggal, kemudian tanah kita bau harum, kita ingin. Maka satu, kalau kepengen ahlus siyam, harus jadi ahli puasa. Ya. Baik itu puasa sunnah ataupun puasa wajib. Yang kedua, ahlul qiyam, harus rajin sholat malam. Nah ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi surat Al-Fatihah itu akan menyinari hati kita. Maka perbanyak membaca, tidak sebatas hanya di dalam sholat, tetapi di luar sholat pun kita disunahkan untuk banyak membaca surat Al-Fatihah. Kemudian nurun fis sirat,
Surat Al-Fatihah itu menjadi cahaya di sirat. Ketika kita nanti melewati sirat, maka surat Al-Fatihah inilah yang akan menyinari, ya, yang akan menyinari kita ketika kita melewati sirat. Wa nurun fil qabri, dan menjadi cahaya ketika di alam kubur. Surat Al-Fatihah. Nah, oleh karenanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diusahakan kalau kita punya anak, jangan sampai anak kita itu hafal surat Al-Fatihah dari orang lain. Usahakan kalau kita punya anak, maka dia hafal Al-Fatihah dari lisan ibu atau bapaknya. Kira-kira bagus gak Pak kalau gini Pak? Kenapa? Karena rugi kalau kita punya anak kita bisa surat Al-Fatihah dari gurunya atau dari siapa. Kenapa ruginya? Karena dia akan sholat selama dia hidup membaca surat Al-Fatihah. Kira-kira kalau anak kita, kemudian anak kita sholat membaca surat Al-Fatihah, misalkan di maghrib dia baca 3 kali, maka kalau dia hafal surat Al-Fatihah dari lisan kita, maka kita akan mendapatkan pahalanya. Kalau dia hafal Al-Fatihah dari gurunya, maka gurunya yang dapat pahala. Kita kan semuanya insya Allah bisa dan hafal surat Al-Fatihah. Betul Pak? Maka wajib Pak, wajib satu hafal surat Al-Fatihah. Kenapa wajib? Karena merupakan rukun sholat. Kedua, wajib kita bacaan Al-Fatihah kita benar. Kenapa? Karena merupakan rukun sholat. Panjang pendeknya, kemudian tajwidnya harus kita pelajari. Jadi ini yang kedua. Al-Fatihah itu mempunyai nama yaitu An-Nur. Karena Al-Fatihah itu memancarkan cahaya. Yang ketiga, Al-Fatihah itu punya nama Asy-Syifa. Syifa itu artinya adalah penyembuh, ya, atau obat. Jadi Al-Fatihah itu bisa jadi obat. Obat apa? Nah, sini saya akan bacakan. Ya. Fa fiha syifaa'un li amradil qulub wa amradil badan. Al-Fatihah itu menjadi penyembuh. Bagi apa? Bagi penyakit hati dan penyakit badan. Itu surat Al-Fatihah. Menjadi penyembuh. Pertama, penyembuh untuk penyakit-penyakit hati. Fa in kana fil qalbi fasadun, ya. Kalau hati kita itu rusak atau hati kita itu kotor, maka bisa disembuhkan dan bisa diobati dengan surat Al-Fatihah. Contoh misalkan, di dalam surat Al-Fatihah itu ada ayat yang berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, contoh ini jadi obat. Iyyaka artinya hanya kepadamu ya Allah. Na'budu kami menyembah atau kami beribadah itu hanya kepada Allah. Ayat ini kalau benar-benar kita resapi, kita tadaburi, ayat ini menjadi penyembuh penyakit hati yang
penyakit hati itu namanya riya. Namanya apa, Pak? Riya. Riya itu kan selalu ingin dilihat oleh orang lain. Ibadahnya, aktivitasnya itu selalu ingin dilihat oleh orang. Maka dengan satu ayat iyyaka na'budu, setengah ayat, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, itu menjadi obat agar aktivitas ibadah kita itu hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nawaitu kita itu harus karena Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Yang keduanya berarti wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Meminta pertolongan itu hanya kepada Allah. Berarti ini menjadi penyembuh atau menjadi obat untuk apa? Penyakit yang namanya al-kibriyah, yaitu sombong. Sombong. Jadi orang yang mempunyai sifat sombong, maka bacalah iyyaka na'budu kemudian wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita meminta pertolongan, karena Allah lah yang bisa menolong kita. Nah, dua hal ini penyakit hati yang cukup besar dan membahayakan. Ya. Pertama adalah riya. Ini penyakit yang sangat bahaya sekali. Kenapa? Karena akan merusak persahabatan, akan merusak sosial di masyarakat. Kenapa? Karena orang yang riya itu hatinya selalu suudzon. Hatinya selalu suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama riya, yang kedua adalah sombong. Nah, sifat sombong ini juga merupakan sifat yang sangat berbahaya sekali. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan banyak orang-orang yang sombong. Di antaranya adalah Qarun. Bapak kenal Qarun, Pak? Oh, enggak ada yang kenal, alhamdulillah, kirain pada kenal. Qarun itu disebutkan oleh Allah, inna Qaruna kana min qaumi Musa. Qarun itu merupakan kaumnya Nabi Musa, tetapi dia membangkang kepada Nabi Musa. Wa ataina minal kunuz, kemudian Allah berikan harta yang begitu banyak kepada Qarun. Wa inna mafatihahu la tanubil usbati uli quwwah. Bapak tahu di dalam Al-Quran itu disebutkan kuncinya Qarun itu tidak bisa diangkat oleh orang-orang yang kuat. Kenapa? Karena kuncinya itu banyak. Di dalam riwayat itu kuncinya Qarun itu dibawa oleh 60 bigol, 60 keledai. Satu gudang itu ada satu kunci. Satu gudang satu kunci. Kalau dibawa oleh 60 keledai, berarti berapa ribu gudang yang dimiliki oleh Qarun. Dan yang lebih aneh, itu kunci selalu dibawa kemana-mana, Pak. Misalkan Qarun mau ke Kutasari, di Limbangan ada Qarun, Pak. Enggak ada nih, Pak. Semuanya soleh. Tapi kalau kita mempunyai sifat pelit, nah itu loh, kecipratan mungkin, Pak ya. Kecipratan sifat-sifat kok Qarun.
Nah, ini harus hati-hati. Korun misalkan mau ke Kutasari, ke pasar, itu kuncinya harus ikut, Pak, di bawah, di belakang korun. Begitu sombongnya orang ini, Pak, menampilkan kunci-kunci yang begitu banyak, ya, biar orang-orang bisa melihat. Itu diantara bentuk orang yang sombong yang Allah perlihatkan di dalam Al-Quran. Nah, jadi kembali lagi, surat Al-Fatihah itu menjadi asyifa, menjadi obat, menjadi penawar. Sehingga apa? Berobatlah dengan surat Al-Fatihah. Ya, kita harus banyak-banyak berobat dengan surat Al-Fatihah. Kira-kira Bapak Ibu kalau sakit ingatnya obat apa ingatnya Quran gitu, Pak? Ingatnya obat. Misalkan sakit kepala ingatnya obat apa? Itu pasti tuh jawabannya apa, Pak? Paramek, Bodrek, apa lagi, Pak? Nah, jadi secara otomatis ya, Pak, di kepala kita itu kalau kita sakit ingatnya itu adalah obat. Padahal ya, yang alangkah lebih baiknya ketika kita sakit Allah sudah memberikan obat, Pak, yaitu berobat dengan Al-Quran. Itu yang paling pertama. Kenapa? Ya tadi para ulama menyebutkan surat Al-Fatihah itu disebut dengan asy-syifa. Dan di dalam Al-Quran juga disebutkan syifa'un lima fis sudur. Al-Quran itu menjadi obat. Nah, coba nanti kita cara berpikirnya mungkin dirubah nih, Pak. Ketika kita sakit, coba kita berobat dulu dengan Al-Quran. Contoh misalkan, kalau kita sakit kepala, maka coba kita berobat dulu dengan Al-Quran. Caranya sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Caranya itu diantara caranya yang diajarkan oleh Rasulullah, kita bacakan ayat Al-Quran, ditiupkan ke tangan, kemudian diusapkan ke kepala kita. Gitu, Pak, ya. Kira-kira gampang nggak, Pak? Gampang. Kita baca misalkan pakai Al-Fatihah ya sampai selesai, kemudian kita tiupkan, kemudian kita usapkan ke kepala, boleh dibaca beberapa kali, gitu, Pak. Daripada kita langsung mencari obat. Kita cari obat yang sudah jelas disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Kira-kira bisa nggak, Pak? Nah, urusan nanti sembuh dan tidaknya itu kan urusan Allah. Yang penting kan kita ikhtiarnya sudah dapat pahala. Betul nggak, Pak? Kita baca Al-Fatihah, hitung saja, ya. Surat Al-Fatihah misalkan, ya. Surat Al-Fatihah dihitung itu ayat-ayatnya, ya. Dihitung ayat-ayatnya, kemudian apa? Kemudian dikalikan 10. Surat Al-Fatihah berapa ayat, Pak? Berapa ayat? 7. Berapa huruf? Nah, bingung. Surat Al-Fatihah itu para ulama sudah ngitung, Pak. Itu hebatnya para ulama. Ya. Para ulama itu menyebutkan surat Al-Fatihah itu ada 25 kata. Katanya 25. Kemudian ayatnya hurufnya itu ada 113 huruf. Kalau kita sakit,
misalkan sakit kepala, kita baca Al-Fatihah 1 kali, kemudian kita tiupkan ke tangan, kita usapkan ke kepala kita, sembuh dan tidak sembuh itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita sudah ikhtiar, karena ikhtiar pun kita dapat pahala dari Allah. Kalau Allah takdirkan kepala kita sembuh, alhamdulillah. Kalau Allah takdirkan kepala kita belum sembuh, kita masih nggak rugi. Kenapa? Karena kita masih dapat pahala 113 dikali 10. Berapa ya Pak? Saya nggak jago matematika. Takdir salin. Berapa Pak? 1120. 20 ya? 30. 1130. Berarti kita mendapatkan pahala kebaikan 1130 kebaikan. Gitu Pak. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, enggak ada ruginya kita berobat dengan Al-Qur'anul Karim. Karena tadi Allah menyebutkan bahwasanya Al-Qur'an itu menjadi syifa, menjadi obat. Kemudian di sini dijelaskan ada satu riwayat ya. Ada satu riwayat bahwasanya pada suatu hari qala kunna fi masiri lana fanazalna faja'at jariyatun faqalat. Pada suatu hari para sahabat sedang melakukan perjalanan. Kemudian datang seseorang wanita, seorang budak wanita, kemudian meminta pertolongan. Kenapa? Karena tuannya atau pemimpin kabilah, pemimpin kaumnya itu disengat kalajengking. Ada yang menyebutkan disengat kalajengking. Ada yang menyebutkan disengat atau dipatok ular. Kemudian ditawari, apakah dari kalian ada yang bisa meruqyah atau membaca? Ruqyah itu kan artinya jampi-jampi Pak. Tinggal jampi-jampinya yang sesuai syariat atau tidak. Kemudian salah seorang di antaranya membacakan satu ayat, membacakan satu surat, yaitu membacakan surat Al-Fatihah. Dibacakanlah surat Al-Fatihah. Setelah dibacakan, kemudian sembuh, ya. Racunnya itu tidak menjalar ke tubuhnya. Setelah dibacakan kemudian sembuh. Ini di antara apa? Di antara khasiat surat Al-Fatihah. Ya. Tetapi perlu kita pahami, pembacaan Al-Quran itu memang harus didasari dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada satu kisahnya tadi, seseorang yang disengat oleh hewan, kemudian dibacakan surat Al-Fatihah, maka sembuh. Kira-kira kita boleh praktek nggak Pak? Kalau ada orang dipatok ular, kemudian bacakan Al-Fatihah dulu, apa dibawa ke dokter Pak? Kalau menurut saya, bawa cepat ke dokter sambil di jalan dibacakan surat Al-Fatihah. Jadi jangan nanti bawa ke dokternya, nanti kita bacakan Al-Fatihah dulu ya 100 kali misalkan. Kira-kira sembuh atau enggak sembuh Pak? Insya Allah Pak ya. Insya Allah sembuh. Tapi karena melihat kualitas kita, siapa yang membaca, maka cepat dibawa ke dokter, di jalan sambil dibacakan surat Al-Fatihah. Kalau para sahabat dulu, Masya Allah, memang keimanan mereka itu sangat kuat, sehingga cukup hanya sekali membaca surat Al-Fatihah, maka penyakitnya
bisa sembuh. Kemudian di sini disebutkan al-istisfa'u bihadihi surah la budda ma'al qira'ati minal yakin. Membaca surat Al-Fatihah ini ketika kita ingin mengobati penyakit, maka kita baca surat Al-Fatihah ini tetapi disertai dengan keyakinan kepada Allah. Ya, disertai dengan keyakinan. Kalau hanya sekedar membaca, semua orang bisa. Cuman harus menghadirkan hati, menghadirkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kembali lagi, surat Al-Fatihah ini menjadi obat. Menjadi obat. Tidak ada salahnya kita mencoba berobat dengan surat Al-Fatihah. Kalau zaman dulu Pak saya kecil itu suka ada air yang dibacakan surat Al-Fatihah. Di Limbangan ada Pak? Kalau saya dulu di kampung ada suka minum. Dibacakan oleh orang tua. Baik itu kakek atau mungkin bapak ya. Orang tua saya ya. Dibacakan surat Al-Fatihah. Kemudian nih minum. Kalau kelihatan agak bandel sedikit Pak, dulu waktu saya misalkan agak bandel sedikit di sekolah ya. Kemudian ayah saya ambil air minum, kemudian dibacakan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baca itu sampai selesai, kemudian baca doa. Setelah itu nih minum, biar enggak bandel katanya. Biar enggak bandel. Ya. Dulu seperti itu Pak. Waktu saya kecil ya. Mudah-mudahan ada khasiatnya mudah-mudahan Pak ya. Ada khasiatnya ya. Tetapi memang bagus Pak ya kalau tidak ke orang lainnya untuk anak sendiri lah. Kalau ke orang lain mungkin gak laku Pak ya. Al-Fatihah kita tidak laku ya, lakunya untuk anak sendiri. Misalkan anak kita kok kelihatannya agak bandel, agak nakal, sini panggil, kemudian kita baca Al-Fatihah, tiup ke ubun-ubunnya ya. Itu juga menjadi obat. Daripada kita mikirin ini anak bandel banget, susah diatur gitu Pak ya. Ya cobalah kita bacakan surat Al-Fatihah. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kembali lagi, surat Al-Fatihah itu menjadi asyifa ya, menjadi syifa, menjadi apa? Menjadi obat, menjadi penawar segala penyakit. Di antaranya adalah penyakit hati ya, tadi penyakit hati. Agar hati kita bersih, maka bacalah surat Al-Fatihah. Atau mungkin kita rasanya kok hati kita banyak maksiat kepada Allah, maka kita banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita baca Al-Fatihah, kemudian ditiupkan ke air, kemudian kita minum ya. Air ruqyah ya. Yang lebih ekstrim lagi kan kalau zaman dulu Pak ya, waktu saya kecil itu sama orang tua, dulu saya punya ayah itu. Jadi ayah saya itu dulu Pak, orang yang suka ngundang mubalik atau penceramah. Biasanya kalau ada mau tabligh akbar ya, itu biasanya datang ke rumah, kemudian meminta ke ayah saya untuk dicarikan mubalik ya. Maka dicarikan, nanti mubaliknya siapa, dicarikan. Mau dari Jakarta, mau dari Jawa Barat atau Jawa Timur. Nanti ayah saya yang mencarikan tuh Pak, carikan ke Jakarta ya. Kemudian beberapa kenalan dari Jawa Timur, kiai-kiai, ustad-ustad. Untungnya apa? Sehingga rumah saya sering dijadikan tempat singgah gitu Pak.
dijadikan tempat singgah, kemudian untuk ya sekedar istirahat, makan, kemudian minum. Nah, yang lebih ekstrim, setiap ada kiai datang ke rumah saya, itu ayah saya suka manggil, sini, ini bekas kiai, minum, katanya gitu Pak. Disuruh minum. Saya waktu itu masih kecil lah, yang suruh orang tua yang minum aja Pak. Katanya kamu biar jadi kiai ini minum, diminum. Itu setiap Pak, dari Jawa Timur, kiai dari Jawa Timur, dari Jawa Barat, dari Jakarta, tiap datang ke rumah. Setelah selesai itu pulang, itu ustadz atau kiainya, kemudian ini diminum bekas kiai, biar kamu jadi kiai. Itu nggak tahu saya juga bener apa enggak itu. Tapi mudah-mudahan ada apanya Pak? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bekas orang soleh mudah-mudahan ikut jadi soleh seperti itu. Meskipun bekas orang soleh seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi bahwasannya surat Al-Fatihah itu menjadi obat. Ya, menjadi obat. Maka kita berobatlah dengan surat Al-Fatihah ini. Mudah, gampang, gratis. Ya. Gratis kita baca. Saya pernah punya pengalaman ya. Satu kali punya pengalaman. Waktu itu saya punya anak pertama, kemudian punya sakit kulit Pak ya, sakit kulit seperti eksim ya di pahanya. Kemudian saya sudah datang ke dokter spesialis kulit beberapa ya. Saya datengin kok nggak sembuh sampai berbulan-bulan itu Pak. Kemudian datang ke rumah sakit nggak sembuh juga. Datang ke dokter ini, dokter itu nggak sembuh. Waktu itu saya berpikir ini kayaknya ada yang salah cara berpikir saya. Karena waktu itu saya berpikir sakit ya ke dokter cepat gitu Pak. Kemudian saya rubah cara berpikirnya, Al-Quran itu kan menjadi obat, menjadi sifat. Kemudian saya tidak datang ke dokter lagi, tidak berobat lagi untuk anak saya ini yang sedang sakit kulit ini. Kemudian saya sholat 2 rakaat, kemudian bismillah tawakkaltu ala Allah. Kemudian setiap ba'da sholat, kemudian saya tiupkan baca surat Al-Fatihah itu Pak, yang gampang aja. Tiupkan. Kemudian selang beberapa waktu, sekitar 4 hari 5 hari, itu alhamdulillah kering Pak. Setelah kering kemudian alhamdulillah sembuh. Kemudian saya berpikir datang ke dokter, keluar uang sekian gak sembuh. Oh ternyata sembuhnya sama yang gratis. Apa itu? Surat Al-Fatihah. Urusan sembuh dan tidak urusan Allah. Sembuh dan tidak urusan Allah. Yang penting apa? Kita sudah ikhtiar baca Quran, kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Fatihah menjadi obat. Setelah ini Bapak pulang ke rumah, yang kakinya pegel-pegel, kemudian baca Al-Fatihah, tiupkan. Tiupkan. Ada yang rematik Pak? Ada yang rematik. Kemudian apalagi penyakit kaki Pak? Asam urat ya. Rematik, asam urat dan yang lainnya. Saya yakin Bapak dan Ibu yang punya penyakit rematik atau asam urat sudah bosan berobat ke sana kemari. Betul nggak Pak? Dan sudah bosan meminum obat dengan berbagai macam jenis. Berobat ke sana, berobat kemari, berobat ke sana. Belum ada perkembangan. Maka cobalah nanti setelah dari sini Bapak dan Ibu
kemudian duduk baca surat Al-Fatihah. Terserah mau berapa kali, sebanyak mungkin, kemudian ditiupkan ke kaki. Bisa Pak? Sembuh atau tidak? Insya Allah. Urusan sembuh dan tidak urusan Allah. Tapi kita sudah baca Al-Fatihah dapat pahala. Bapak dan Ibu yang penyakit apa Pak? Penyakit apa lagi Pak? Darah tinggi. Ibu-ibu banyak yang darah tinggi. Darah tinggi, gulanya tinggi, maka cobalah berobat dengan Al-Quran. Sering pusing, berobat dengan Al-Quran. Kalau nggak ada uang, kalau nggak punya duit, obatnya apa Pak? Baca Al-Fatihah. Ya boleh baca Al-Fatihah, kan nggak ada salahnya kalau baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melancarkan rezeki kita, karena tadi Al-Fatihah itu pembuka segala jenis kebaikan. Al-Fatihah itu pembuka segala jenis keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Al-Qur'an atau Al-Fatihah ini menjadi obat. Maka berobatlah dengan surat Al-Fatihah. Kemudian yang selanjutnya, Al-Fatihah ini mempunyai nama Sab'u Mathani. Sab'u Mathani itu adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Kenapa disebut 7 ayat yang diulang-ulang? Karena setiap hari kita membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat kita. Setiap sholat kita membaca surat Al-Fatihah. Setiap kita sholat baik yang wajib ataupun yang sunnah, maka kita membaca surat Al-Fatihah. Maka disebut dengan 7 ayat yang diulang-ulang. Kemudian disebutkan juga Al-Fatihah ini disebut apa? Disebut dengan asasul Quran, pondasinya Al-Quran. Jadi Al-Fatihah ini merupakan pondasi Al-Quran. Diibaratkan seperti apa? Ya, seperti rumah. Ya, seperti rumah atau seperti bangunan, itu pasti ada pondasinya. Kalau pondasinya kuat, maka bangunan itu juga insya Allah akan kuat. Maka Al-Fatihah ini disebut dengan pondasinya Al-Quran. Kenapa? Karena disinilah diajarkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau tauhid. Kita diajarkan hanya menyembah kepada Allah dan meminta pertolongan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada yang lain. Sehingga apa? Sehingga Al-Fatihah itu disebut dengan pondasi Al-Quran. Kalau Al-Fatihahnya kuat, ya, maka insya Allah surat-surat yang lain juga akan kuat. Makanya sebagaimana saya sampaikan tadi, pembahasan surat di dalam Al-Quran yang paling berat itu adalah membahas surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena inilah pondasinya Al-Qur'anul Karim. Di antaranya juga tadi Al-Quran itu menjadi obat. Saya ada yang lupa. Ada penyakit yang sifatnya penyakit hati, seperti riya, sum'ah dan yang lainnya. Tetapi juga apa? Ada penyakit hati yang cukup berbahaya. Yang pertama adalah syubhat, yang kedua adalah syahwat. Itu juga merupakan penyakit hati.
Syubhat ini yaitu penyakit yang berbentuk pemikiran yang menyimpang dari ajaran Islam. Ini juga ya, bisa disembuhkan dengan surat Al-Fatihah, yaitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi ada penyakit hati yang berbentuk syubhat, pemikiran yang rusak. Kalau berbicara tentang pemikiran yang rusak, maka kita akan melihat bagaimana banyak orang yang casingnya itu Islam, tetapi pemikirannya bukan Islam. Di antaranya, misalkan ada Ahmadiyah, Pak ya. Ada Ahmadiyah. Ahmadiyah ini mereka itu mengaku ya, atau Mirza Ghulam Ahmad ini mengaku menjadi nabi setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari India. Nah, Mirza Ghulam Ahmad ini mengaku nabi setelah Nabi Muhammad, sehingga dia punya kitab namanya Tazkirah untuk membenarkan apa? Membenarkan ajarannya. Dan di Indonesia banyak ya. Dulu banyak yang mengikut ke Ahmadiyah. Ini juga pemikiran yang menyimpang. Kemudian ada Syiah, juga pemikirannya menyimpang. Di antara menyimpangnya adalah bolehnya nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu nikah yang ditentukan waktunya. Nikah yang ditentukan waktunya. Misalkan nikah 1 bulan, nikah 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Padahal di dalam Islam kan haram. Nikah itu tidak boleh ditentukan waktunya. Tapi kalau dalam ajaran Syiah ditentukan waktunya. Kira-kira kalau nikah itu ditentukan waktunya, misalkan nikah 1 bulan, itu yang rugi siapa? Ibu-ibu yang rugi siapa, Bu? Yang rugi perempuan. Kalau laki-laki kan bisa nikah lagi. Kalau ibu-ibu kan mungkin hamil, harus melahirkan, sehingga tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian di antaranya juga yang sekarang cukup berkembang, pemikiran liberal yang mengatakan semua agama itu sama. Mau agama Islam, Kristen, Hindu, Konghucu dan yang lainnya itu sama. Nanti semuanya masuk surga. Ini sudah keluar dari aturan Islam. Karena agama yang benar dan diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Kemudian apa? Kemudian mereka melontarkan pemikiran-pemikiran yang merusak Islam. Ya, bolehnya nikah sesama jenis. Ya, bolehnya nikah sesama jenis. Itu diantara produk orang-orang atau pemikiran liberal. Termasuk di dalam penafsiran pun itu juga sama. Orang-orang liberal, orang-orang barat itu juga menafsirkan Al-Quran sesuai mau mereka. Kemudian ada fitnah yang kedua atau penyakit yang kedua yang bisa disembuhkan dengan surat Al-Fatihah, yaitu penyakit syahwat. Penyakit syahwat. Hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Di dalam Al-Quran Allah sudah menyebutkan, hati-hati dengan penyakit syahwat ini. Satu, syahwat kita terhadap perempuan. Ini kita harus hati-hati. Bagi laki-laki.
Berhati-hati dengan fitnah terhadap perempuan. Kedua, hubus syahwat minan nisa'i wal banin. Kita mempunyai kecintaan kepada anak, kepada keluarga, itu bagus, baik. Yang paling penting bagaimana anak dan keluarga kita itu bisa kita ajarkan Islam sehingga tidak menjadi penghalang kita untuk beribadah kepada Allah. Kemudian wal banin wal qanatir, yaitu kepada harta benda. Ini juga penyakit. Orang kalau kesehariannya cari duit, nggak pernah sholat, ya, kira-kira bagus nggak, Pak? Nggak. Berarti dia terkena penyakit namanya penyakit syahwat. Kecintaan dia kepada dunia. Boleh kita mencari uang atau mencari nafkah, dan itu kewajiban bagi laki-laki. Tetapi jangan sampai lupa kewajiban kita kepada Allah, yaitu aturan-aturannya, misalkan sholat. Itu jangan sampai lupa. Jadi dua penyakit ini, satu penyakit pemikiran, pemikiran yang menyimpang dari ajaran Islam. Yang kedua adalah penyakit syahwat, penyakit syahwat itu bisa disembuhkan dengan surat Al-Fatihah. Jadi sering-sering membaca dan mentadaburi. Paling minimal Bapak dan Ibu, paling minimal itu adalah dipahami atau dihafalkan terjemahnya. Paling minimal seperti itu. Misalkan alhamdulillah, itu apa terjemahnya? Rabbil alamin, itu apa terjemahnya? Itu juga sudah bagus. Sudah bagus. Itu paling minimal seperti itu untuk mentadaburi Al-Qur'an. Nah, itu diantara keutamaan surat Al-Fatihah. Kemudian surat Al-Fatihah juga disebut dengan Al-Kafiyah. Al-Kafiyah itu adalah yang bisa mencukupi. Mencukupi apa? Mencukupi dunia kita, mencukupi urusan dunia kita. Maka alangkah lebih baiknya sebelum kita beraktivitas, misalkan mencari nafkah atau mungkin pergi ke sawah, ladang, ke kebun, itu baca Al-Fatihah dulu, Pak. Jadi sebelum kita melangkah, kita di rumah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin arrahman, sampai selesai kita baca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Bismillah. Kita berangkat. Karena di antara nama Al-Fatihah itu Al-Kafiyah, bisa mencukupi. Maka siapapun yang membaca Al-Fatihah, maka Allah cukupkan urusan, termasuk urusan duniawi kita. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mulai dari sekarang perbanyak baca surat Al-Fatihah. Kadang-kadang suka dihindari, Pak, ya. Suka buat ngirim pahala gitu ya. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah Al-Fatihah gitu, Pak, ya. Buat ngirim pahala. Yang Bapak dan Ibu yang percaya ngirim Al-Fatihah itu sampai baca. Kalau nggak percaya nggak usah dibaca. Selesai, Pak, ya. Karena itu perdebatan para ulama tidak akan selesai kalau dibahas. Jadi kalau Bapak dan Ibu percaya misalkan Al-Fatihah itu bisa dikirim pahalanya ke mayit yang sudah meninggal, maka bacalah. Kalau percaya. Tapi kalau tidak percaya, ya tidak usah baca. Kira-kira selesai nggak Pak urusan, Pak? Selesai. Kalau diperdebatkan itu nggak selesai itu, Pak. Sampai kapanpun. Misalkan orang masalah kunut dan tidak kunut, itu sampai hari kiamat itu, Pak. Sampai hari kiamat tidak akan selesai. Kenapa?
Karena memang para ulama sudah menyebutkan, ada yang setuju, ada yang tidak. Yang paling penting apa? Yang paling penting kita punya sifat tasamuh. Tasamuh itu saling menghargai perbedaan yang ada. Itu sudah. Pokoknya kita rukun gitu ya. Mau yang kunutan dan tidak kunutan rukun. Kira-kira bagus nggak Pak? Bagus. Seperti ini Pak? Seperti ini bagus. Jadi kalau ngurusin yang seperti itu, yang sifatnya khilafiyah, tidak akan selesai. Misalkan ngurusin celana Pak ya, ada yang ngatung, ada yang nggak ngatung gitu Pak. Untuk laki-laki ada yang isbal, yang tidak isbal. Itu kalau mau perdebatkan, ini punya dalil, itu juga punya dalil, tidak akan selesai. Gitu ya. Yang satu suka menyalahkan yang celananya ngatung, kebanjiran itu. Hujan enggak, celananya kok ngatung. Yang satu lagi ya kedodoran, itu enggak pakai sabuk apa celana kok kedodoran sampai bawah gitu ya. Sehingga saling meledek dan menghina. Padahal ya, itu para ulama sudah memperdebatkannya masalah seperti itu. Yang salah adalah yang enggak pakai celana. Itu yang kita urusin tuh, Pak. Yang celananya mungkin kalau ada wanita celananya terlalu seksi, nah yang itu yang kita urusin. Maksudnya diingatkan gitu Pak ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kita kembali lagi tadi permasalahan tentang masalah Al-Fatihah. Kadang-kadang kita suka menghindari karena misalkan enggak cocok atau enggak setuju dengan apa? Dengan Al-Fatihah dijadikan untuk mengirim pahala ya. Sehingga kadang-kadang kita sudah anti dulu gitu ya. Mungkin dibuat ini nanti buat itu juga enggak. Padahal para ulama sudah membahasnya. Kalau untuk berobat semua ulama sepakat ya. Para ulama semuanya sepakat. Kalau untuk berobat. Adapun misalkan untuk mengirim pahala itu para ulama berbeda pendapat. Yang mau silakan, yang tidak juga tidak apa. Ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kembali lagi, Al-Fatihah itu bisa mencukupi ya. Mencukupi apa? Mencukupi kebutuhan kita. Yang sifatnya urusan dunia. Insya Allah tambah berkah. Kalau Bapak yang bekerja di sawah, di ladang, maka sebelum berangkat membaca surat Al-Fatihah, insya Allah urusannya dimudahkan oleh Allah dan akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan Bapak yang mungkin kerja di pasar, maka berikanlah bacalah Al-Fatihah, insya Allah urusannya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya punya cerita menarik ini Pak. Ketika di Cilacap atau di Kroya kebakaran, itu pasar ya, pasar induk Kroya. Itu pasar induk yang cukup besar. Jadi pasar induk itu kebakaran kan sore hari Pak. Sore hari kebakaran, waktu itu saya dapat infonya banyak yang nangis, banyak yang pingsan, kemudian banyak yang menjerit-jerit lah. Intinya apa? Intinya harta mereka banyak yang terbakar. Dagangan-dagangan mereka banyak yang terbakar. Kemudian kita lihat di media sosial ada dagangan yang tidak terbakar. Betul Pak ya? Bapak lihat Pak ya? Di media sosial ada warung yang tidak terbakar. Dan warung itu saya paham dan saya juga tahu. Kenapa saya paham? Karena saya suka belanja kebutuhan pondok di sana, Pak. Suka belanja kebutuhan pondok. Ya beli beras, ya beli bawang, ya beli minyak. Saya suka belanja di sana untuk kebutuhan pesantren.
Dan bahkan saya sering ngutang kalau lagi nggak punya uang. Misalkan awal bulan ini minyak udah habis, Pak. Saya belum ada uang di pesantren. Maka biasanya datang ke sana, Bu, ngambil dulu ya. Ya ambil aja, Pak. Nggak apa-apa, ambil aja. Itu orangnya baik sekali, Pak. Beras misalkan udah habis di pesantren, saya tinggal ngomong, Pak. Bu, saya ambil beras dulu. Misalkan berapa kilo, ambil beras dulu berapa ratus kilo, nanti bayar. Ya nggak apa-apa, ambil aja. Ambil beras, ambil minyak. Ya, intinya apa? Sering ngutang. Nah ketika itu terjadi kebakaran, waktu itu saya mikir, ini warungnya kebakaran apa enggak? Biasa saya ngutang itu, Pak. Ini kalau kebakaran saya ngutang kemana lagi, bingung, Pak ya. Bingung kemana lagi ngutangnya ini. Saya berpikir waktu itu malam-malam gitu, Pak. Ini kemana kalau nanti kebakaran belanjanya gitu ya. Kenapa? Karena enak. Kalau lagi nggak punya uang bisa ngambil dulu. Kemudian setelah besoknya, kemudian kita tanya, Pak ya, ini gimana kiosnya? Kata dia, alhamdulillah kiosnya nggak kebakaran, Pak. Alhamdulillah kiosnya nggak kebakaran. Ya adalah sedikit-sedikit, tetapi keseluruhan 95% mungkin ya, itu kiosnya masih utuh. Ya, masih utuh. Kira-kira ini ada keberkahan. Menurut saya sih ada keberkahan. Mungkin dia mudah ngutangin ke pesantren, Pak ya. Mudah ngutangin ke pondok. Anak-anak yang lagi belajar Al-Quran, belajar agama, yang penting bisa makan, nanti baru bayar. Ternyata ada keberkahan. Orangnya sangat baik. Bahkan nggak hanya itu, ya. Saya itu sering ambil hutangan ke ibu itu, dan dia suka infak, coba, Pak. Udah suka ngutang, malah dia ngasih infak. Jadi dari kisah ini kita ambil pelajaran, ya. Bisa jadi dengan kebaikan yang kita tidak terkira itu menjadi apa? Menjadi amal soleh, ya, untuk menghadap kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan untuk kebaikan kita di dunia, ya. Karena saya yakin, kenapa kiosnya tidak terbakar? Salah satunya, Pak ya. Salah satunya mungkin dia suka ngutangin ke pesantren. Mungkin salah satu. Dan mungkin mudah-mudahan hal seperti ini bisa kita contoh, ya. Contoh ngutangin ya, Pak. Ibu dan Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kembali lagi kepada surat Al-Fatihah. Jadi bagaimana surat Al-Fatihah ini menjadi keseharian di dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar bacaan yang kita baca di dalam sholat. Itu sudah khatam, sudah selesai, Pak ya. Itu sudah selesai. Tetapi bagaimana Al-Fatihah itu menjadi apa? Menjadi keseharian kita. Sebelum berangkat kerja baca Al-Fatihah. Sebelum belajar anak-anak kita baca Al-Fatihah. Sebelum beraktivitas apapun maka kita baca Al-Fatihah. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena waktunya sudah habis, jadi insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Kita baru membahas tentang nama-namanya dulu, Pak ya. Nama-nama surat Al-Fatihah. Insya Allah kita akan membahas satu ayat demi satu ayat kandungan apa yang ada di dalam surat Al-Fatihah ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kemudian untuk selanjutnya saya serahkan ke pembawa acara. Ya, terima kasih kepada Ustaz Abdul Rahman yang sudah memberikan banyak tentang tausiahnya, yaitu keutamaan
mulia dan keberkahan Ustaz Fadil dan selanjutnya yaitu mungkin ada 15 menit, pas 10 menit untuk tanya jawab. Sebelum saya persilakan, saya mau tanya Pak Ustaz. Kalau sholat berjamaah itu kan membaca Al-Fatihah itu wajib. Tapi kita ketinggalan soal membaca Al-Fatihah itu sholatnya sah apa enggak? Makasih. Baik, untuk pertanyaan pertama adalah tentang sholat pembacaan surat Al-Fatihah di dalam sholat. Surat Al-Fatihah itu merupakan rukun sholat, rukun sholat. Sehingga baik imam ataupun makmum itu membaca surat Al-Fatihah. Cuman saya akan jelaskan seperti ini. Pertama, ketika di sholat yang sir, misalkan sholat duhur, sholat asar, itu kan sholat yang sir, maka imam dan makmum wajib membaca surat Al-Fatihah. Rakaat ke-1, kedua, ketiga, dan ke-4 semuanya wajib membaca surat Al-Fatihah. Adapun di dalam sholat yang jahar, maghrib, isya, dan subuh, itu para ulama ada perbedaan pendapat. Perbedaan pendapatnya seperti ini. Perbedaan pendapatnya adalah ketika imam membaca surat Al-Fatihah, misalkan maghrib, rakaat kedua dan ke-1 dan kedua itu kan dibaca jahar. Maka pendapat pertama, imam cukup mendengarkan. Makmum cukup mendengar, makmum cukup mendengarkan. Pendapat yang kedua, pendapat Imam Syafi'i, imam dan makmum tetap harus baca, ya, meskipun sholatnya jahar. Makanya Imam Syafi'i dalam mazhab Syafi'i memberikan cara bacanya. Cara bacanya adalah ketika setelah waladhdallin amin, imam diusahakan ada jeda sedikit, memberi kesempatan makmum untuk baca Al-Fatihah. Gitu ya. Kalau yang bermadzhab Syafi'i di rakaat ke-1 dan ke-2. Kemudian di rakaat ketiga, ya, rakaat ketiga, yang pendapat pertama tadi, imam makmum wajib baca. Pendapat yang kedua sama imam makmum wajib baca. Itu perbedaannya di sana. Gitu, Pak. Perbedaan membaca Al-Fatihah atau tidaknya. Jadi silakan Bapak dan Ibu yang mau dibaca saja. Misalkan setelah walad Dolin, amin. Misalkan kemudian kita alhamdulillahirrahmanirrahim. Boleh, silahkan. Adapun misalkan pendapat yang nggak baca karena bacaan imam adalah bacaan makmum gitu ya. Itu juga silahkan. Tapi itu kan sesuai dengan kecocokan masing-masing. Kemudian adapun ketika telat, misalkan di rakaat pertama imam sudah baca surat, ya, maka pada saat itu maka dia takbir, tidak usah membaca iftitah dan langsung membaca Al-Fatihah. Kenapa? Karena yang rukun adalah Al-Fatihah. Sehingga dia harus menyelesaikan membaca surat Al-Fatihah. Adapun misalkan si imam itu sudah mau ruku, gitu ya. Misalkan sudah Ghafurur Rahim, sudah mau ruku, Pak, sudah ayat-ayat terakhir tuh, dia baru Allahu Akbar. Kemudian si imam ruku, kalau si makmum masih bisa untuk menyelesaikan Al-Fatihah,
maka selesaikan. Tapi kalau nggak bisa, itu dalam keadaan darurat, maka dia cepat-cepat rukuk ngikutin imam, gitu Pak. Cepat-cepat rukuk ngikutin imam. Kalau ada kesempatan untuk baca Al-Fatihah, maka bacalah. Kalau misalkan nggak ada kesempatan, maka kita takbir, kemudian ikutin imam. Itu sudah cukup seperti itu. Insya Allah sholatnya sah, gitu ya. Ya, makasih Ustaz. Mungkin yang lainnya yang tidak bertanya satu lagi, yaitu Berapa? Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan pertama dalam Al-Fatihah itu kan 7 ayat. Apakah basmalah termasuk 7 ayat dan bagaimana kiat-kiatnya membaca? Kadang-kadang imam ada yang baca 6 ayat, ya 5 ayat. Yang kedua, ini bacaan Al-Quran. Apabila baca Al-Quran tidak memakai tajwid, itu bagaimana hukumnya? Sampai tua tidak belajar itu gimana? Terus yang ketiga adalah itu saya sering mendengarkan azan. Azan kadang-kadang ayat Allahu Akbar. Sing leres yang betul kan Allahu. Biasanya pun kan buatan terkotor. Bagaimana hukumnya? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaannya. Yang pertama untuk basmalah ya. Basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama di sini berbeda pendapat. Apakah Bismillah itu termasuk Al-Fatihah atau tidak? Tapi pendapat jumhur, pendapat yang kuat, basmalah itu termasuk surat Al-Fatihah. Makanya konsekuensi ketika imam itu ada yang baca, ada yang tidak. Mazhab Maliki itu tidak baca Al-Fatihah. Mazhab Maliki itu enggak baca, Pak. Tidak membaca basmalah. Itu mazhab Maliki. Adapun mazhab Syafi'i Hambali itu baca. Kalau Syafi'i itu dikeraskan, kalau Hambali itu sir, tidak dibaca keras, gitu Pak. Jadi dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat. Jadi tadi konsekuensinya ketika imam atau ketika sholat Maliki nggak baca, Syafi'i itu baca dikeraskan, Hambali baca nggak keras, gitu. Nah, makanya dalam masalah ini kita dalam artian harus nambah wawasan kita. Karena di tempat saya ada Pak, karena di kalangan mungkin yang biasanya baca keras Bismillahnya, kemudian ada imam di jadwal imam baca ketika khutbah sholat Jumat, kemudian Bismillahnya tidak dibaca keras. Nah setelah selesai sholat itu orang-orang ramai Pak. Ini gimana sholatnya nggak sah ini, gitu Pak. Sholatnya nggak sah. Itu di rumah pada sholat lagi, sholat duhur 4 rakaat. Kata saya mazhab siapa? Gitu. Berarti belum tahu, ya. Ada yang di Hambali dibaca tapi nggak keras, pelan-pelan. Kalau Syafi'i dibacanya keras. Jadi Bapak dan Ibu, kalau misalkan ada imam, misalkan ini keras, alhamdulillah, berarti dibaca Bismillahnya. Misalkan ada imam ke Bismillahnya nggak kedengeran, oh mungkin dibacanya nggak keras. Itu selesai. Berarti kan insya Allah sholatnya sah kan. Kemudian untuk baca Quran nggak pakai tajwid.
baca Quran ini harus pakai tajwid. Ya. Tajwid, karena tajwid itu apa? Cara untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Maka baca Quran itu harus pakai tajwid. Kalau orang lagi belajar nggak dosa, baca Quran nggak pakai tajwid nggak dosa karena orang lagi belajar. Tapi kalau orang yang bisa, ya, kemudian nggak pakai tajwid berdosa. Kalau orang yang ya nggak mau belajar juga berdosa. Makanya untuk menggugurkan dosa itu, Pak, maka Bapak belajar Quran, yang misalkan tajwidnya kalau masih belum benar ya, maka belajar, kemudian kita baca di rumah, ya, maka dengan itu mudah-mudahan gugur dosa kita. Kenapa? Karena kita sudah belajar. Dari gitu, ya. Jadi harus belajar, meskipun sedikit demi sedikit. Jadi kalau baca Quran harus pakai tajwid. Tetapi kadar orang baca Quran baik dan benarnya itu kan beda-beda. Maka kita harus melihat diri sendiri, ya, melihat diri sendiri. Oh, kayaknya masih kurang, ya belajar lagi seperti itu. Kemudian untuk azan, ya, untuk azan ini maka kalimatnya memang harus jelas. Pertama, misalkan tadi Allahu itu lafadzul jalalah, ya. Allahu akbar. Bukan Allahu akbar, tapi Allahu akbar. Jadi ada hamzahnya yang jelas, bukan dimasukkan ke kaf. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, itu kan dimasukkan ke kaf. Tapi harus jelas, Allahnya jelas, akbarnya juga jelas, gitu Pak. Itu kalau adzan. Nah, jadi berarti adzan juga harus belajar, gitu Pak ya. Harus belajar. Maka anak-anak kecil nih yang suka ke mushola, ke masjid sini, diusahakan diajari adzan. Ya, misalkan bapak siapa yang sudah fase adzannya, ini anak-anak diajari mereka adzan. Kadang-kadang kan mungkin kalau ada di tahun baru Hijriah suka dilombakan ya, lomba adzan gitu ya. Enggak apa-apa, Pak. Itu untuk menjadi penyemangat mereka, ya. Dan adzan ini ada sanadnya, Pak. Ada sanadnya. Dulu saya pernah mengambil sanad adzan ke seorang syekh, nama Syekh Zakaria dari Yaman, Pak. Orang Yaman. Dulu saya belajar adzan dari beliau. Nggak harus bagus suaranya, Pak. Tidak harus bagus, yang penting benar ucapannya. Waktu itu saya dikasih ijazah adzan yang bersambung kepada Bilal bin Abi Robah. Itu ada ijazahnya, Pak, itu. Jadi adzan juga ternyata ada ijazahnya yang sampai ke sahabat Rasulullah yang bernama Bilal bin Abi Robah. Begitu Pak, mungkin gitu. Ya, terima kasih. Nanti itu banyak sekali